Kembali lagi ke hati kita sih Om, sama pribadi kita sih Om. Pribadi. Ya kan? Kalau kita mau menghina orang ya pasti saya udah upload yang hina-hinaan. Tapi kan saya nggak mau. Iya. Ya kan? Untungnya apa? Iya, ada untung dibenci iya. Dibenci ya. Iya, didoain orang jelek ntar Om. Tapi Gini Om, banyak orang yang mulai mendorong tapi jatuh di tengah jalan. apa maksudnya itu jatuh di tengahnya? Saat ini kita akan bincang-bincang dengan YouTuber sukses. Bukan sekedar sukses, tapi termasuk istimewa. Kenapa saya sebut istimewa? Karena YouTuber ini mengambil konten dari hewan. Kontennya ini tidak sembarangan. Banyak YouTube sukses, tapi tentu dengan konten-konten yang sudah lazim gitu. Ini betul-betul menurut saya aneh, tapi bisa sukses di bidang itu. YouTuber hewan ini namanya Putra Fajar. Nah, saat ini sekarang sudah ada di samping saya. Selamat datang Mas Putra. Ya, makasih nih udah diundang nih Om. Iya, ini kan sudah lama sebenarnya saya kepingin ketemu Anda. Iya, betul. Tapi kok sibuk terus ya? Ya, karena beberapa waktu lalu saya kan harus syuting keluar kota Om. Terus Luar kota juga? Terus bantu teman untuk bikin video klip. Oke. Jadi ada sampingan-sampingan juga lah. Oke, jadi selain konsentrasi di hewan, juga membuat Ada bantu video klip. teman. Bantu teman. Wah, luar Buat biasa bikin YouTube ini. dari nol juga kadang Dari saya nol bikin. juga. Oke. Nah, sekarang gini. Bagaimana ceritanya Anda terjun di YouTube dengan konten hewan? Ini mau cerita terus terang apa bohong-bohong nih? Pemirsa pasti mau yang beneran nih. Ya, jadi gini gimana? Om, sebenarnya dari kecil itu saya sudah tertarik dengan dunia satwa ya Om. Oke. Maupun satwa liar maupun satwa yang udah domestifikasi. Yes. Satwa yang udah bisa dipelihara dengan pet lah kita sebutnya. Jadi saat itu saya kuliah, dosen saya menantang saya. Oke. Lu sukanya apa? Lu bikin dong sesuatu yang lu sukain. Betul. Kata dosen saya begitu. Ntar nilai lu gue tambahin. Oke. Gitu. Dibuat akhirnya saya berpikir saya senang sama hewan. Tapi pertanyaan dosen itu kenapa bisa muncul? Memang Anda Karena saya punya ambil jurusan apa di waktu Saya kuliah? manajemen informatika Om. Manajemen Ya, informatika. di BSI, kebetulan alumni BSI. Oh. terus. Jadi saat itu saya berpikir ya saya mau bikin media deh kalau gitu. Oke. Media tentang satwa liar dan hewan dilindungin yang ada di Indonesia. Oke. Ya terbentuklah saat itu Instagram, lalu saya bikin YouTube-nya di situ. Nah, intinya saya tergerak karena saya juga melihat banyaknya kasus hewan-hewan yang disakitin saat itu Om. Oke. Ya kan, baik itu hewan peliharaan maupun satwa liar. Oke. Jadi jiwa saya saat itu masih idealis. Idealis. Masih idealis. Menyelamatkan hewan dari Kepunahan dan kejahatan manusia. kejahatan manusia. Wah, Ya. ini jadi bukan sekedar membuat konten ya. Dan saat itu saya pakai topeng Om. Loh, apa hubungannya membela dan pakai topeng? Jadi biar kelihatannya kayak misterius. Tapi laku Om dulu, lumayan laku lah. Tapi itu udah masuk konten YouTube atau? Sudah, tahun 2015 itu saya mulai. 2015 atau 2014 gitulah. Oke, seputaran itulah. Heeh. Tapi pakai topeng, maksudnya apa? Ya biar kelihatan misterius. Dan saya bukan tipe orang yang kepingin dikenal sama orang banyak. Oh enggak, aku pikir Anda takut sama pemburu. Enggak juga sih. Buktinya saya buka topeng. Ini kalau mau tahu kenapa saya buka topeng, karena saya kalah taruhan sama salah satu teman saya. Oke. Sama si Panji Petualang. Oh, itu teman Anda? Alhamdulillah sampai hari ini masih. Anda pakai topeng dengan maksud itu bagian dari apa ya, gimmick konten itu. Ya, dan memang saya juga saat itu nggak mau dikenal orang banyak, karena jiwa saya bukan jiwa orang yang pengen terkenal Om. Jadi saya kepengen cuma mau menyelamatkan hewan aja lah saat itu. Lalu kemudian Anda sebut tadi Panji, Panji ini. Gimana ceritanya bisa? Jadi kita pernah ada satu konten, ya kan? Kontennya itu main home pimpa. Oh, Bimba. Iya, main home pimpa. Oke. Yang kalah bebas mau minta apa aja. Saat itu yang menang. Yang menang bebas minta apa aja ke yang kalah. Iya, ya. Jadi saat itu saya kalah dan saya diminta buka topeng. Dengan rela karena
konsisten dengan perjanjian ya. Oke. Gitu. Nah, bicara soal konten hewan, itu dalam bentuk apa sih? Seperti apa yang hewan itu diapain supaya menarik untuk YouTuber? Oh, jadi setelah saya di channel yang lama, ya kan channel yang lama akhirnya kan saya istilahnya saya jual ya Om ke salah satu bos saya dulu. Terus saya berpartner dengan Om Bobby Dunia Anjing Kita dulu. Jadi saya ajak Om Bobby buat bikin video tentang seputar anjing saat itu. Ya kan, bikin YouTube lah. YouTube. Tapi kan supaya menarik, anjing ini pasti ada kriterianya ini yang bisa dibikin konten. Karena kalau dibilang tentang satwa ya Om ya, apalagi tentang anjing, saya rasa kebanyakan orang pasti senang dengan hewan. Senang dengan hewan. Ya kan. Jadi saat itu ya saya ambil gambarnya lebih banyak ke arah anjingnya. Tapi ada narasinya. Ada narasinya gitu loh. Kayak kita lagi ngobrol diselipin frame in frame gitu loh. Ya, artinya kan begini, bukan sekedar hewan, tetapi di luar sana banyak penggemar hewan yang betul. Ya bayangan saya tadi mungkin hewan yang bisa diajak bercanda atau apa gitu. Tidak mesti ya? Tidak mesti juga. Karena sebelumnya di YouTube yang lama saya penggiat, bukan penggiat ya. Saya banyak meliput teman-teman dari konservasi gitu loh. Ya kan, saya pernah liputan kukang di Curug Nangka sama Panji, yang mungkin cuman saya sama Panji yang pernah liputan di sana. Di Cunang itu Curug Nangka. Kukang. Apa termasuk pengalaman yang menarik? Betul, itu salah satu pengalaman bisa, saya. Gimana? Apanya yang menarik itu? Yang menarik itu tidak gimana ya? Yang menarik itu nggak semua orang bisa liputan di sana. Tidak semua gitu orang loh. bisa liputan. Terus ada mungkin yang setelah itu konten-konten singa itu kan yang paling viral di YouTube. Iya. Saat itu kan masih sama Om Bobby kan. Nah, yang saya dengar salah satu konten Anda yang sangat viral itu adalah soal singa. Itu. Ini mendengar singa aja udah merinding kita. Nah, gimana ceritanya? Ya, jadi pengasuh singanya tersebut masuk ke dalam kandang singanya, Om. Wah, kalau YouTubernya yang masuk dalam kandang singa pasti lebih viral lagi kali. Ya mungkin, ya. Ya viral karena ya ada kemungkinan viral karena berhubungan dengan ambulans kali. Nah, itu canda lah. Iya. Tapi saya kira itu menarik karena memang tidak semua orang bisa memviralkan konten gitu ya. Iya. Atau memang Anda sudah menduga ini bakal menjadi viral? Ya, mungkin YouTube itu kan soal algoritma ya Om ya. Kalau bagi kami YouTuber yang memang bukan di artis. Kalau saya kan bukan artis nih. Ya kan, kalau artis kan bikin YouTube sehari juga ratusan ribu. Kembali lagi ini soal algoritma YouTube sebenarnya Om. Ya bisa dibilang sih ya teman-teman ya hoki juga sih itu bisa viral ya kan. Karena mungkin pertama pengasuhnya cuman saat itu baru itu loh orang yang masuk ke kandang singa gitu loh. Saat itu mungkin kontennya di Indonesia gitu lah. Kan selanjutnya kan ada yang masuk kandang harimau, ada yang apa gitu kan. Tapi saat itu mungkin yang pertama ya si Pak Agus itu yang masuk ke kandang singa. Pengasuh singa itu sendiri. Pengasuh singanya. Jadi itu yang mungkin itu buat viral gitu loh Om. Kalau bagi kita penonton melihat hasil Anda kelihatannya sih kan gampang-gampang banget gitu membuat konten. Padahal kan tidak sesederhana itu ya. Tergantung konten Om. Tergantung konten. Kalau kita konten konservasi ya tentunya tidak sesederhana yang orang pikirkan. Tapi kalau saya mohon maaf ya, kalau untuk vlog kayak biasa itu ya saya anggap saya bukan TV. Saya YouTuber nih. Ya kan. Nah, kalau misalkan mau bikin kayak TV kan lebih serius. Betul. Ya kan, kita ambil gambar di alam. Terus konsep editingnya bla 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 kayak begitu ya. Dan saya YouTuber hewan balik lagi, bukan daily vlog. Ya kan? YouTuber hewan. Enak nih. YouTuber satwa lah. Nah, jadi kalau misalkan satwa itu kan ya seperti saya bilang pertama, orang seneng lihat hewannya. Betul. Jadi lebih banyak kita lebih condong arah gambar frame ke hewan tersebut. Sisanya narasi. Ya, berbeda dengan daily content yang mungkin cuma 10 menit, 11 menit, setengah jam pun saya bisa bikin. Tapi karena orang nggak akan bosan lihat hewan. Intinya sih itu. Ya, meski kelihatannya sederhana, tapi kan juga butuh pemikiran. Gimana caranya mengemasnya gitu.
Buat saya yang sekarang udah sendiri ya Om ya. Oke. Kalau dulu kan masih ada partner kan. Iya. Kalau saya sekarang udah sendiri ya, saya cara mengemasnya ya bikin lebih enjoy aja, lebih fun. Lebih enjoy. Ya, dan memang ya karena saya kerja sendiri juga, Oke. editing sendiri, ambil gambar sendiri, kadang dibantu sama adik saya. Ya, Oke. kita ini kan konten kreator. Konten kreator. Ya kan kita kan meng-create segala sesuatu sesuai dengan kemauan kita. Kita jadi sutradaranya, kita jadi produsernya. Ya, jadi suka-suka gue dong. Oh begitu. Ya kan kasarnya suka-suka gue ya, kata orang Jakarta kan begitu ya kan Om, ya kan. Tapi kan beginilah. Ketika Anda membuat konten, apalagi sudah dimonetis sama YouTube ya, artinya Anda dituntut untuk terus Iya. bikin. Iya, iya. Itu kan tetap butuh kreativitas gitu sebagai konten kreator gitu. Yang penting sih berdoa dan terus berusaha. Oh berdoa. Wah, Masih itu berdoa luar saya, Om. biasa. Ya kan. Jadi kayak misalkan saya kan biasa jadi kameramen, Oke. ya kan. Kalau di YouTube itu ya, kalau saya lebih menganggap kameramen itu seperti arahnya tukang cukur. Apa lagi hubungannya binatang dengan tukang cukur tuh? Enggak. Ini kan kita kan kreator nih. Saya tahu. Nanti ini ada hubungannya. Sebentar saya akan tanya. Oke. Oke. Jadi ginilah, di antara hewan-hewan yang Anda jadikan konten itu, apakah ada klasifikasi khusus hewan ini, hewan itu, atau gimana? Oh iya, jadi kalau setiap tema pasti setiap vlog Temanya. pasti bertema Om. Bertema. Misalkan Contoh temanya apa ya? Ini misalkan menarik. vlog anjing pitbull, ya pasti kan Oke. udah pitbull, ya kan. Oke. Misalkan saya mau ngevlog konservasi nih, Oke. ya kan. Kalau misalkan mau ngevlog konservasi, artinya berhubungan dengan satwa dan alam liar. Ya. Artinya saya kan mesti masuk ke hutan, saya mesti bikin sesuatu yang memang bisa membangkitkan selera penonton. Oke. Nah, kalau untuk vlog biasa, ya saya nggak perlu bikin terlalu bagus. Tapi kalau untuk ke alam liar, satwa liar, editingnya saya benar-benar harus bikin yang sempurna, walaupun tidak 100% sempurna gitu loh. Enggak, jadi begini, kabarnya sudah banyak YouTuber sudah sukses tapi kemudian mentok di ide. Karena ini kan kreasi ya, kreativitas gitu ya. Kalau Anda mencoba keluar dari persoalan seperti ini gimana caranya Anda? Menurut saya sih cuman ada dua ya Om ya. Iya. Kita ini males, Malas. atau kita ini berani untuk terus maju. Nah, Kalau kita berani untuk terus maju, tidak akan ada kehilangan ide. tidak ada kan kehilangan ide. Terus berbuat. Terus berbuat. Apapun, mau temanya sama, kayak apa, kayak sama, kayak... Jadi saya ingin mengatakan begini, jangan kita protek dulu bahwa ini Iya. ditonton orang atau tidak. Tetapi hadirkan aja dulu. Iya, bikin aja terus. Oh, gitu. Iya kan? Kan nggak ada ruginya. Yang Iya. penting kontennya masih positif, tidak menyindir orang, tidak menyindir siapapun. Betul, ini juga perlu Anda jelaskan kriteria itu. Saya kira menarik karena kadang-kadang banyak YouTuber hilang dari etika. Ya, Artinya dia hanya kembali kepada kreasi sendiri gitu. Nggak bisa. iya nggak bisa, betul. Karena ketika muncul di YouTube itu masuk wilayah publik. Publik, betul. Ketika terjadi pelanggaran publik, maka aturannya undang-undang gitu. Undang-undang ITE. Kalau Anda sendiri apa patokannya itu supaya tidak selamat dari undang-undang ITE? Ya, kalau saya patokannya itu adalah Anda bebas beropini, Oke. tapi tidak untuk menyindir orang, tidak untuk menjelekan seseorang. Menjelekan seseorang. Taruhlah channel A sama channel B. Oke. Ya kan, channel itu kan tempat breeding anjing ya, pemuliabiakan anjing ya. Orang yang mengawinkan anjing disebut kennel lah, pemuliabiakan gitu kan. Ya, misalkan ada dua kennel yang sama rasnya. Misalkan kita sebut malamut lah. Ya kan? Ya. Sebisa mungkin saya tahan diri ke narasumber. Jangan sampai nyindir orang. Ya kan? Anda mau membagusin anjing sendiri ya silakan. Itu hak dong. Iya. Ya kan? Cuma jangan sampai bilang anjing orang jelek. Salah satunya seperti itu yang Iya, betul. saya briefing dulu sebelumnya kayak gitu. Dan misalkan narasumber udah mau keceplosan nih, Oke. atau udah keceplosan, ya saya potong bagiannya. Betul. Iya kan? Karena memang disitulah peran konten kreator. Karena tidak dibatasi oleh aturan. Beda kalau Anda Iya. jadi jurnalis. Betul. Kalau jadi jurnalis kan ada aturan yang harus diikuti, terus kemudian ada filter, Ada etikanya, Om. etika Penulisan, dan pembicaraan. filter artinya kan gini. Kalau jurnalis itu kan sebelum dituangkan di
media publik itu ada redakturnya lah. Kalau Anda wartawannya cari beritanya nggak bisa naik begitu saja. Tapi konten kreator kan Anda seperti Anda bilang tadi, Anda ambil gambar, ada menentukan materinya, upload sendiri. Iya. Nah, selain itu yang menjadi patokan Anda untuk menghindari masalah-masalah seperti ini, selain tidak boleh menghina orang, apalagi selain Kembali lagi ke hati kita sih Om, sama pribadi kita sih Om. Ya kan? Kalau kita mau menghina orang ya pasti saya udah upload yang hina-hinaan. Tapi kan saya nggak mau. Ya. Ya kan? Untungnya apa? Iya, ada untung dibenci. Iya. Dibenci ya. Iya, didoain orang jelek ntar Om. Tapi pernah nggak Anda membuat konten dan membayangkan bahwa ini viewernya akan membludak, tapi kemudian ternyata tidak sesuai ekspektasi? Setiap hari itu Om. Gimana? Coba. Setiap saya upload, wah gue yakin nih konten ini meledak. Iya. Nah, yang singa itu saya nggak yakin. Makanya bukan nggak yakin, bodo amat lah orang video cuman begitu doang, kok cuman orang masuk kandang singa, apa bagusnya sih? Ya kan, ternyata yang nonton belasan juta. Makanya saya bilang YouTube itu kembali lagi kalau ke saya ini yang bukan artis, yang bukan siapa-siapa ini Om, adalah algoritmanya. Kalau artis kan, kalau kontennya nggak nangkap, artisnya yang nangkap. Iya. Iya. Kalau kayak saya ya tergantung YouTube mau sukses atau enggak. Jadi kita nggak perlu memasang target bahwa ini viewernya harus ini. Enggak. Pokoknya nilai ta'ala aja udah. Iya, yang penting upload tiap hari. Tiap hari harus Yang tiap penting hari. harus tiap hari aja upload. Kenapa mesti tiap hari? Karena YouTube akan melihat keseriusan kita sebagai konten kreator. Yang saya rasa sih di situ. Keseriusan dan kontinuitas. Ya, makanya saya bilang mau ada yang nonton nggak ada yang nonton, upload aja terus. Itu yang saya pesenin ke teman-teman saya yang masih dari nol mulai. Nah, ini penting ini untuk YouTuber pemula. Ini Anda ingin sampaikan apa ke YouTuber pemula? Gini Om, banyak orang yang mulai mendorong tapi jatuh di tengah jalan. Apa maksudnya itu jatuh di tengah? Ya, nggak kuat Om. Udah kuat duit banyak, penonton nggak ada, subscriber nggak nambah-nambah. Apalagi viewer, ya, penonton nggak ada. Sedangkan kita udah keluar duit banyak nih. Ya akhirnya mereka menyerah. Ya kan. Nah makanya saya bilang, mulailah segala sesuatunya itu dari apa yang kita miliki dulu. Misalkan lu cuma punya handphone, ya pakai handphone. Handphone gua kualitas jelek bang. Apa masalahnya? Betul. Orang akan melihat dari nolnya lu kok. Kecuali berbeda kalau Anda anak sultan. Ya kan, kalau Anda anak sultan ya Anda bisa langsung sewa kru, akan pakai kamera mahal. Itu sih hak pribadi. Cuman buat teman-teman yang mau memulai dan merasa nggak punya duit nih, kasarnya kayak gitu ya, Om ya. Pakai aja apa yang ada dulu. Apa yang ada. Yang penting ceritanya bertema. Bisa dikasih contoh bertema. Ya misalkan kayak saya YouTuber satwa, ya udah satwa terus, ya kan. Untuk editing ya, lu nggak perlu bisa editing yang kayak gimana buat jadi seorang YouTuber gitu loh. Nggak perlu S1 dunia dunia apa ya disebut dunia, pokoknya yang bikin editing itulah. Ya kan, nggak perlu jadi S1 itu. Betul, karena di sini Anda sebagai konten kreator yang dibutuhkan kreativitas. Iya, kayak saya MI Om. Saya ini bukan editing, bukan editor. MI itu kan belajarnya bikin coding. Iya kan, bikin coding, ngetik coding gitu kan. HTML segala macam, bikin website lah gampangnya kan. Iya, gampangnya seperti itu. Iya, tapi saya belajar. Saya belajar editing. Sama siapa? Sama teman saya. Itu bisa cerita sedikit sebelum dimonetize sama YouTube. Itu berapa lama Anda mendalami? Seingat saya dunia anjing kita dulu itu yang waktu masih berpartner sama Om Bobby cuma 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu udah monetize. Karena saya sama Om Bobby dulu ya memang konsen. 2 minggu dalam artian ini barang sudah ready. Udah ready. Udah dimonetize. Bukan memulai. Bukan. Oh enggak. Dari nol. Cuman waktu itu subscriber ya kan pakai channel Om Bobby tuh awal kan. Nah, itu baru ada 500 kalau nggak salah 400 paling 500 subscriber gitu kan. Belum bisa dimonetize itu. Belum bisa. Nah, terus setelah kita bikin dunia anjing kita 2 minggu setelahnya udah 2000 lah, 2000 terus 5.000 lah, udah 5.000-an lah subscriber ya kan. Terus hasil 2 minggu itu dimonetize, kita udah dapat duit tuh. Kalau nggak salah 3 juta deh. Saya dapat 1,5 juta, Bobby 1,5 juta. Seminggu kemudian YouTube kasih duit lagi 10 juta.
Seingat saya Om ya. Iya, Jadi iya. kita ada pembagian 5 juta sama yang 3 juta itu sudah 1,5 atau 1,5. Jadi ketika itu Anda percaya bahwa YouTube ini ternyata sebuah sawah untuk mencari uang atau gimana? Karena sebelumnya saya sudah punya channel YouTube, Oke, terus ya saya waktu itu ya bilang YouTube ini kayak kos-kosan. kos-kosan. Iya. Kalau kita setiap hari upload ya setiap hari akan dapat duit. Kalau kita tinggal kita dapat duit, tapi duitnya makin kecil. Makin kecil. Gitu loh. Ibaratnya kita bangun kos-kosan terus-menerus, Nah, nggak ada habisnya. oke. Mau ada yang nonton, mau yang nggak ada yang nonton kan video lama pasti ditonton orang dong. Betul. Kadang-kadang sudah berapa bulan yang lalu kok muncul lagi Iya. gitu. Intinya jangan menyerah, Om. Jangan menyerah. Ya. Kita kalau hidup udah menyerah mendingan ya udah diem aja di rumah. Itu prinsipnya Jack Ma tuh. Iya. Jangan Masa pernah sih? menyerah. Iya. Saya baru tahu, Om. Saya suka dengan kata-kata Anda. Ya, saya Jadi jangan pernah menyerah. ya saya sih orangnya gimana ya? Saya udah pernah susah, udah pernah senang, susah lagi, senang lagi, susah lagi, senang lagi kayak gitu lah, Om ya. Tuhan tuh udah membulak-balikan saya tuh udah kayak apaan tahu gitu kan. Ada pengalaman. Ya, Saya- nggak mungkin juga bagi saya kalau saya udah di titik terendah, saya di titik 0 misalkan. Oke, Saya saya nggak bangkit tuh nggak mungkin. Kalau nggak saya makan apa, betul. ya kan? Jadi semangat yang mendorong itu bukan hanya semangat konten, tapi semangat hidup Oh juga. iya Om, saya tuh serang Om. Saya punya pet shop. Pet shop itu sampingan. Oke. Iya. Nanti saya akan tanya Siap. khusus itu. Kalau dari sisi hewan, hewan favorit Anda apa? Tetap di anjing. Anjing. Tetap di Kenapa? anjing. Kenapa? Kan Anjing itu adalah hewan yang paling setia Om. setia. Ya, Oke. anjing itu hewan Anda yang bisa paling setia. buktikan setianya seperti apa? Kalau saya ya pulang ke rumah, Nah, yang nyambut itu anjing. oke. Percaya nggak? Ya, kan? percaya. Dia ngomong duluan. Karena Putri yang bilang. Dia yang ngomong duluan, dia yang menyambut saya setiap hari, iya kan? Saat saya susah, saya sedih, dia selalu ada, anjing itu. Paham ya. Iya. Dan dia ya ibaratnya saat kita mengadopsi atau kita membeli Nah. seekor anjing ini ya Om ya, Iya. orang tuanya ya kita. Oh gitu. Menurut Artinya saya begitu. Saat kita mengadopsi hewan, ya apapun, Ya, bukan apapun sekedar jenisnya. anjing. Pandangan Anda apa? Seperti apa tadi? Ya orang tuanya ya saya. Orang tuanya. Ya Dengan- Anda orang dengan- tuanya dengan gitu. kata lain yang sebagai orang mengadopsi. tua, Sebagai orang tua, bagaimana memperlakukannya dengan sebaik-baiknya? Iya. Kasih makan, kasih minum, kasih tempat yang layak. Oke. Ya kan? Karena kalau mereka udah kita beli ya, kasarnya kita beli ya kalau kita ngomong ya. Iya. Udah nggak punya siapa-siapa. Mereka udah nggak punya siapa-siapa itu. Ya Jangan. kita lah orang tuanya lah. Gitu. Cuman bagi saya tetap memperlakukan anjing sebagai anjing. Anjing sebagai anjing. Ya, Kira-kira konkretnya apa? ya saya nggak mau mendewakan anjing gitu loh. Oke. Anjing itu adalah teman hidup manusia itu benar, Oke. ya kan? Tapi ada batasan di mana ya mereka ini hewan, Ini yang ya kan? ya, Mereka ini hewan. tetap Ya. diperlakukan sebagai Dan hewan. lakukanlah mereka seperti itu gitu loh. Kita nggak perlu kasih mereka baju. Yang penting kebutuhan mereka kita penuhin aja udah cukup sih sebenarnya Om. Kasih sayangnya dapet. Kita kan main-mainin ya kan, sayang-sayang, kasih makan, kasih minum. Kayak gitu. Nah, ini karena pernyataan Anda menarik sekali. Ketika memiliki seekor hewan, entah hewan apa aja, Ya. maka kita menjawab. Tapi kan kalau kita melihat belakangan ini kan banyak sekali peristiwa yang menyiksa hewan itu. Ya, Itu menurut Anda gimana? menurut saya regulasi penyiksaan binatang di Indonesia itu belum jelas. Regulasi. Ya, Artinya kalau kita bandingkan dengan dunia lain, ya. dunia lain maksud saya di luar gitu. Bukan Di- alam lain ya Om. dunia lain itu kan bisa. Iya, iya, iya. Maksud saya di negara Iya. yang lebih maju. Menurut Anda seperti apa? Ya kalau nggak salah di Indonesia ada yang namanya pasal 302 tentang penyiksaan terhadap hewan ya. Iya. Tapi saya lupa bunyinya apa Ya, sih ya. intinya aturan itu ada. Cuman memang penegasannya mungkin yang belum terlalu signifikan kali ya. Ya, belum mungkin disebutnya, spesifik gitu ya. spesifik Artinya melindungi secara total baru menyentuh-nyentuh kulitnya kali ya. Ya kalau di luar negeri kan jelas kan ada Ada istilahnya hukuman. ada hukuman. Di Indonesia juga ada hukuman ya Om. Saya nggak bisa bilang nggak ada. Ada hukumannya.
Cuman kalian bisa lihat deh kalau nggak salah di pasal 302 itu apa aja isinya. Cuman bisa dilihat lah nanti dendanya berapa, ya. maksimal kurungannya berapa, ya kan. Nah yang saya mau tanyain juga ke Om nih ya. Oke. Kita ngomong satwa ya Om ya. Oke. Kebayang nggak kalau orang hutan punah Om? Iya. Apa yang terjadi Om? Itu ekosistemnya juga akan berdampak terhadap hutan. Artinya bukan sekedar binatang itu sudah tidak ada, tapi hutan secara lebih luas. Mungkin barangkali seperti itu ya. Saya tidak terlalu paham, tapi bayangan saya seperti itu. Ya kan kalau orang hutan itu kan disebutnya sebagai pembuka matahari. Pembuka matahari. Ya, dia kan di hutan gelantung kan Om. Jadi cahaya matahari masuk ke tanah. Itulah yang membuat hutan Indonesia itu subur kan. Matahari masuk ke tanah. Kalau matahari nggak masuk ke tanah, penyerbukannya gimana? Numbuhnya gimana gitu loh. Kalau kita nggak kena matahari juga gimana sih Om? Iya. Kita bisa lihat sederhana aja, ada pohon besar, rumput mati gitu. Ya kita bayangin aja kalau misalkan orang hutan punah gitu loh. Makanya itu yang saya termasuk Anda sangat concern. Iya, yang saya dekat sama teman-teman konservasi di Kalimantan, seperti yang ada namanya Ken Borneo itu, Linus namanya, yang dia sekarang lagi concern di orang hutan juga. Ya mungkin nanti suatu hari ya kita mau collab juga sih ke sana Om. Nah, masalahnya gimana nih? Kita kan nggak mungkin menghilangkan orang hutan ya kan? Tapi bicara soal konservasi, ini kan apa ya? Bagi orang awam itu mumet banget. Oh mumet. Kenapa? Ya mungkin lebih peduli ke diri sendiri. Oke. Sedangkan kalau menurut saya kita harus peduli alam juga. Selain anjing, saya pernah ke tempat Anda kan, saya melihat ada salah satu burung yang Escobar Makau. Escobar Makau, burung Makau. Itu gimana? Memeliharanya susah nggak ya? Sebenarnya yang susah-susah gampang sih Om. Miara burung Makau kayak begitu ya, asal kita rajin ya mereka tetap gede. Jangan salah kasih makan aja caranya. Soalnya kan kalau misalkan kita kasih makan Makau itu kan caranya di samping di sini nih. Jadi Anda menekuni konten hewan ini memang bukan sekedar untuk membuat konten YouTube, tapi memang Anda aslinya adalah pencinta hewan. Saya nggak mau bilang diri saya ini pencinta hewan Om. Kenapa? Faktanya Anda takut saya Om. Takut. Coba kenapa takut? Ya takut aja. Yang penting saya beli hewan, saya rawat dengan baik, udah gitu aja deh. Ya kan? Gitu. Ya kan Jadi nggak mau diklaim pencinta hewan. Saya nggak mau diklaim pencinta hewan, nggak mau diklaim dog lover, cat lover, saya nggak mau. Tapi karena menurut saya ya hewan gitu loh. Tapi ya saya seneng. Termasuk burung Makau tadi itu. Ya, yang penting setiap kita pelihara sesuatu komitmen Om. Komitmen. Nah, kembali ke komitmen tadi itu ya. Nah, saya dengar-dengar Anda selain sebagai YouTuber juga punya bisnis khusus gitu. Oh iya, pet shop. Oh, pet shop. Itu sebenarnya sampingan Om. Sampingan. Karena lebih gede duitnya di YouTube. Jujur ya, lebih gede dari YouTube. Terus terang lebih gede, dapat endorsan, dapat AdSense. Ya, tapi ya pet shop ya saya mesti tanggung jawab juga. Iya. Karena kalau kita udah buka sesuatu ya kita mesti konsentrasi, mesti konsisten, mesti bertanggung jawab. Makanya customer saya semakin banyak, semakin rame Om. Kan pet shop itu juga ada apa sih? Grooming ya. Nah, bisa cerita sedikit tentang grooming. Jadi grooming ini ya buat mandiin anjing sama kucing. Mandiin anjing? Iya. Jadi ada jasa yang namanya jasa memandikan anjing dan kucing, namanya grooming. Nah itu salah satu bahaya juga tuh Om. Kok ada bahaya? Bahaya Om. Bukannya mendatangkan uang? Mendatangkan uang, tapi begini bahayanya. Makanya saya selalu tekankan kepada karyawan saya yang udah saya anggap seperti adik-adik sendiri. Iya. Kita ini jualan jasa nih, kita jualan jasa ya. Jasa. Suatu hari kita pasti akan yang ada namanya kecelakaan kerja. Misalkan anjing kecukur, klipernya berdarah. Kakinya gunting kukunya berdarah karena kedalaman. Lalu saya bilang, lalu apa yang harus kita lakukan? Karena lu jualan jasa nih, saya ke adik-adik saya, karyawan saya nih ya. Kalian harus minta maaf duluan, dan sebelum ownernya datang udah mesti di WA dan ownernya harus tahu.
Oke. Kalau terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan. Artinya kita tidak berharap. Tapi kalau seandainya terjadi, lebih baik Anda jujur. Harus bilang duluan. Bilang duluan. Dan tanya maunya seperti apa. Pernah ada? Oh pernah. Nggak mungkin nggak pernah. Iya. Pernah. Anjingnya terlalu reaktif atau gimana? Bisa. Tapi kita nggak bisa alasan anjing yang nggak mau diam, Om. Salah adalah salah. Oke. Artinya human error. Nah, ini bicara soal grooming ini. Ini pasarnya dari mana aja? Oh, kalau saya kan di Gading Serpong. Di Gading ya Serpong. pasarnya ya kadang ada yang dari Tangerang juga datang ke toko saya. Oke. Tangerang ujung situ tuh. Iya. Kota Bumi ada juga. Kota Tangerang. Sampai ada yang dari Tiga Raksa, kadang ada juga yang ke toko saya. Cuman buat grooming. Grooming. Eh, Itu grooming itu mulai dari memandiin, gunting kuku, gunting kuku. cukur bulu sekitar dubur, Yes. terus bulu bawah, bulu anjing dimandiin, bulu kuping, Wah. korek kuping, semua. Terus cutting itu misalkan anjing pom, yang mungkin teman-teman tahu anjing pom misalkan kita contoh ya. Iya. Dibentuk anjingnya jadi lucu gitu loh, dibikin stylish lah. Itu untuk stylistnya itu disekolahkan khusus atau gimana? Kebetulan kita nggak di sekolahan khusus, cuman ada trainingnya. Oh, ada trainingnya. Oke. Dan kebetulan kan groomer saya udah pengalaman juga. Oke. Menarik sekali. Artinya apa? YouTuber dan punya sumber pendapatan yang lainnya juga. Iya, doain Om ya biar ada cabangnya lagi. Cabangnya. Ini bagaimana kalau kita mau buka cabang nih? Persyaratannya? Persyaratannya adalah Minimal ya, ada tokonya kan? minimal ada tokonya. disuplai barang. Iya. Oh iya, kalau pet shopnya itu kan saya pernah kan ke tempat Anda, kok agak berbeda dengan yang lain. Apanya nih Om? Barang yang jualannya Oh, itu. karena memang satu supplier Om. Dan kebetulan bosnya ini ya memang bosnya supplier ini. Oke. Gitu. Tapi barang dagangan yang kita jual itu semuanya udah top premium. Betul. Top Jadi, quality lah. Top quality. Iya. Karena saya membandingkan loh agak beda. Iya. Nah, ini bincang-bincang kita ini menarik sekali. YouTuber sekaligus punya usaha luar biasa. Ini keran sumber pengisi dompet jalan semua ini. Alhamdulillah Om. Nah, sekarang sebelum kita mengakhiri bincang-bincang Udah mau ini, diakhirin? Cepet amat. Kayaknya baru mulai 5 menit yang lalu ya. karena ini asik ngomongnya jadi. Nah, saya kepingin mendengar apalah istilahnya ya. Inspirasi buat anak-anak muda ini. Jangan pernah menyerah, kau suka kata-kata Anda itu. Apa yang akan dengan sampaikan? Ya, intinya begini, setiap kehidupan itu pasti punya cobaan ya Om ya. Oke. Ya, ada saat kalanya kita ini jatuh ke bawah. Tapi saat kita terjatuh, ingat kita mesti berdiri 2 kali. Berdiri 2 kali. Jatuh sekali, berdiri 2 kali. Betul. Maksudnya harus lompat. Artinya cobaan hidup itu ya akan terus ada Om. Kalau kita nggak bangkit, kapan kita mau jatuh terus, gitu kan? Jadi jatuh sekali, berdiri 2 kali. Berdiri 2 kali. Itu sebuah prinsip ya. Ya, Termasuk dengan membuat konten di YouTube. betul. Jadi jangan menyerah. Ditonton, tidak ditonton, bikin. Terus bikin aja. Pada titik tertentu ada yang nonton. Ya, cuman kadang begini. Kayak saya Om, ada titik yang namanya jenuh. Ini bagaimana Ya. nih, jenuh. Jadi kalau saya jenuh, kalau dulu ya sebelum saya ada yang anu-anu itu, Yes. saya stop bikin konten. Saya stop bikin konten. Stop. Tetapi sebelum saya stop, saya udah bikin konten sampai 1 bulan ke depan. Oh, itu Jadi saya libur. namanya nabung itu. Iya Bukan dong. jenuh, nabung. Ya kan saya kan udah mulai merasa jenuh nih. Ya sebelum jenuh saya di titik benar-benar 100%, saya banyakin dulu konten saya biar bisa tayang tiap hari. Setelah udah tercukupi, misalkan ini bulan Mei, Iya. ya kan? Gue bulan Juni pengen jalan-jalan Mei ini tinggal 20 hari. ya kan? Gue bulan Juni mau jalan-jalan ya udah di bulan Mei ini saya bikin konten buat bulan Juni. Oke. Ya kan? Jadi di bulan Juni saya bisa 20 hari atau 10 hari saya stop dulu konten. Yang penting saya ada tabungan konten dulu setiap hari Tabungan jalan. konten, iya. Jadi bisa jalan. Ya, tanpa begitu harus sih ngakalinnya Om. ngakalin. Ya kan? Karena kan saya butuh duit.
Betul. Ya kan kita berpikir, karena saya memang penghasilan utama saya adalah dari YouTube. Dari YouTube. Ya, tapi sebagai manusia saya sadar saya ini punya titik jenuh. Titik jenuh. Ya, Betul. pasti teman-teman juga punya titik jenuh dong. Ya, artinya kan begini, bukan hanya di YouTube, tapi saya kira hampir di semua pekerjaan. Betul. Ada titik jenuh. Tetapi bagaimana caranya mengatasinya? Nah itu. Ngakalin ya Om. Ngakalin. Ngakalin. Kita ngakalin hidup kita ngatasi sendiri, ya, bukan. Ngakalin diri sendiri Om. Oke, ini makin bicara kita makin apa ya, keluar semua ini, ngakalin. Ya. Oke, Mas Putra, Ya, ini terima kasih. Saya juga terima kasih Luar banyak nih biasa. udah bisa masuk iNews Serpong. iNews Serpong. Waduh. Nah, jadi kita dari perbincangan ini banyak inspirasi yang bisa membuat kita mengambil pelajaran, termasuk kepada YouTuber pemula ini. Artinya memang tidak ada yang instan. Kalau mendengar dari ceritanya Mas Putra ini ada proses, tetapi jangan pernah berhenti dan jangan pernah menyerah. Terima kasih sekali lagi Mas Putra. Terima kasih, Nanti Om. di lain waktu kita bincang-bincang lebih dalam lagi. Siap. Nah, Lebih saya kira dalamnya sedalam mana Om? pokoknya sedalam apa yang Anda tahu. Sedalam hati Om. Apa yang Anda tahu, karena banyak sekali yang bisa kita menginspirasi. Nah, salah satu tujuan kita membuat wawancara ini adalah mengambil pelajaran di balik orang yang sukses. Saya dulu dibilang susah juga enggak. Tapi saya susah. Tapi kan artinya kan begini, sukses itu kalau Anda membandingkan dengan Bill Gates terlalu jauh. Jauh. Tapi sukses dengan Anda bisa mengatasi semua Nah persoalan. ini keluar nih kata-kata bijaknya nih. Nah, ini udah terbalik wawancaranya kalau gini. Sudah pemirsa, ini sudah sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu YouTuber lainnya yang sudah sukses. Om, tar dulu Om, mau nanya Om. Om, kenapa? Om kok sekarang bisa sukses Om? Oh, ini giliran saya yang diwawancara ini. Boleh dong saya nanya dong. Oke, boleh. Apa? Ya, saya mau nanya Om. Om kan sekarang umurnya udah 50-an nih. Yes. Bener nggak? Maaf ya, bukan main umur nih, bukan main umur. Itu usia. Saya hanya ingin mengatakan, hanya menandakan berapa lama Anda di muka bumi ini. Nah, Bela diri. kalau dari Om sendiri nih, ya kan, saya kan sebagai yang lebih muda ya kan, Oke. pengen dengar juga nih nasihat dari yang sepuh. Kira-kira Om, ya, buat menjalani hidup nih ya, kira-kira apa sih Om? Saya sih prinsipnya sederhana. Hidup ini sudah susah, maka janganlah susah. Sih bener sih, jangan dibikin susah ya Om. Adanya bikin susah. Karena memang sudah susah. Artinya pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Kalau kita hidup ini sudah tidak masalah, berarti Anda sudah di balik papan. Jauh dong Kalimantan. Jadi tugas kita adalah bagaimana meminimalisir. Kata orang bijak, masalah itu selalu ada. Anda menghadapi masalah itu salah satu bentuk ujian. Saya percaya, karena kalau kita di sekolah, pada hari masalah, semakin banyak kita bersalah untuk naik level, harus ada ujian. Masalah itu kan ujian. Nah, kalau kita mau naik level harus uji. Maka Jadi masalah bukan dihindarin ya Om? Jangan. Dihadapin ya? Dihadapin. Apapun. Karena kita tidak tahu di balik penyelesaiannya jangan-jangan itu gampang. Kadang-kadang orang takut pada masalah. Belum tentu terjadi. Akhirnya apa? Takut pada ketakutan itu sendiri. Jadi menurut saya ya Tuhan sudah menyiapkan solusinya. Jadi Terkadang kita tidak sabar. Maunya yang instan, itu kan kodrat manusia tidak sabar. Saya kira itu. Jadi segala masalah sebenarnya bisa selesai dengan bicara gitu ya? Betul. Jadi kadang-kadang ini kan timbulnya masalah itu karena tidak ketemu satu dengan yang lain. Padahal maksudnya sama. Makanya itu setiap ada masalah duduk bersama, bicara dengan baik, komunikasikan dengan baik. Mungkin berbeda pandangan, tetapi bisa ketemu. Kalau ini terlalu tinggi, ini turun, ini naik, ketemu di tengah. Itu. Ya, oke deh teman-teman, sekian dulu podcast kita sama Om Syahril. Makasih banyak Om. Jangan lupa like, share, and subscribe channel iNews Serpong. Ya.
Sampai jumpa dan salam olahraga. Bener? Salamnya salah. Salam sukses. Salam sukses. Thank you Mas Pat. Makasih Om.